dikuati. Ini tadi sudah kuat sebetulnya, tapi karena dipakai Zoom dari beberapa titik gitu ya, jadi kami mohon maaf. Terus sebelum kita, Bu Yulia belum hadir di tengah kita. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, sudah. Sudah dari tadi. Ya, terima kasih Bu Yulia. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dan nanti ada tutorial yang harus mengganti nama-nama Bapak Ibu yang masih identitasnya masih nama anak atau orang tua, itu diganti dengan kelasnya. Kalau nanti belum bisa, ini akan disampaikan Bu Yuli, Bu Yuli untuk Bapak Ibu nanti mencoba untuk mengganti ya. Kita akan satu dalam doa dulu supaya hari ini kita bisa lakukan dengan baik. Mari kita berdoa. Tak tutup itu satu ya, silau. Kami bersujud di hadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur kami karena Tuhan telah menuntun di dalam pertemuan di kelas 1 dan 2 dengan baik dan dengan lancar. Kami yakin, kami percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan untuk kelas 3 dan kelas 4 yang akan kami lakukan 2 pertemuan. Kiranya pertemuan pertama ini Tuhan berkati, Tuhan berikan kepada kami semua untuk boleh tekun mendengar, untuk boleh cerdas untuk menerima, dan berikan kami hikmat agar kami bersama-sama antara guru dan orang tua murid boleh bersatu hati di dalam ke depan mendampingi anak-anak kami masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus, di tengah kami, Engkau telah mengirimkan Bu Yulia di dalam menuntun acara ini sebagai narasumber. Kiranya Tuhan berkati Bu Yulia, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, agar apa yang disampaikan boleh kami terima dan boleh kami lakukan. Karena kami yakin bahwa Allah juga hadir di tengah kami. Segala peralatan, sinyal, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah semuanya boleh terpakai untuk kegiatan ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, saat ini mohon Papa Mama tidak sungkan untuk menyampaikan, untuk bertanya kepada Bu Yulia sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang jelas kami sebagai guru, sebagai karyawan sudah ketemu lewat Zoom juga, apa yang menjadi kesulitan kami untuk kami bisa sampaikan. Dan saat ini orang tua gantian ya untuk menyampaikan supaya semuanya satu kata untuk kebaikan anak-anak kita dalam pertumbuhan masa-masa sulit ini. Terima kasih, dan sebelum ke Bu Yulia, kami serahkan Bu Yuli untuk membantu mungkin tutor mengganti nama menjadi kelas. Monggo Bu Yuli. Ya, Bapak Mama, untuk ganti display namanya menjadi kelas, silakan di back kalau ada tampilan layar depan. Maaf, saya tampilkan, mungkin nggak kelihatan. Ada, tidak sedikit terlihat. Di back nanti akan muncul bagian, ya ada new meeting, join schedule. Di bagian bawah kanan, bagian setting, silakan diklik. Nanti setelah di bagian setting diklik, Mama Papa bisa masuk ke bagian profil
profil yang ada foto, ada namanya, kemudian ada emailnya. Di situ diklik bagian panah kecilnya sebelah kanan. Nanti bagian display name-nya silakan diganti. Jadi bukanya lewat menu setting Zoom. Ya. Nanti yang kurang jelas bisa bertanya ke wali kelasnya. Saya ulangi. Yang sudah tampil di Zoom, yang sudah mengikuti meeting, bisa di-back dulu. Di-back yang panah segitiga, back, bawah. Nah, nanti setelah di-back akan ketemu setting. Kemudian diklik bagian setting. Nanti akan ada profil. Ya, di profil baru diganti yang di bagian display name. Namanya. Ya. Biar lebih mudah saya akan kirimkan contohnya ke wali kelas. Nanti bisa dilihat. Dia tetap bisa dibikin biasa. Oke, sambil jalan, untuk waktu selanjutnya kami persilahkan Bu Yulia. Waktu ini sepenuhnya ke Bu Yulia. Terima kasih Bu Pur. Ya, Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, orang tua dari siswa kelas 3 dan 4 ya. Ini kan ada 3A, 3B, 3C, kemudian ada kelas 4A, 4B, 4C ya. Nah, mengapa kami meminta nama anak tidak muncul atau nama Bapak dan Ibu tidak muncul? Karena nanti ada kesempatan Bapak dan Ibu menjawab dan kami tidak perlu tahu siapa yang menjawab. Atau jangan sampai nanti ketahuan siapa yang menjawab lalu membuat kami jadi mengingat-ingat, oh orang tuanya kok jawab kayak gitu ya, sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan ya. Karena itu anonim menjadi lebih baik. Jadi di sini saya masih melihat ada yang salah, 4C Sari. Nah itu harusnya 4C saja cukup, Sarinya dibuang ya. Lalu ada Ardin 4B. Nah itu hanya cukup Ardin saja. Kecuali Bapak dan Ibu memang tidak sungkan untuk menampilkan apa adanya. Silahkan. Jangan sampai nanti karena ketahuan siapa orangnya, lalu sungkan untuk menjawab, lalu kami tidak mendapatkan masukan ya. Intinya begitu. Oke, sekarang saya akan mulai dengan share screen. Apa yang kita akan bahas pada hari ini. Sebentar, ini adanya di sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Bahan yang sudah. Ini memang sesuai dengan topik yang dimintakan oleh Ibu Pur selaku mewakili SD Krista Gracia. Pada saat ini kita membahas bagaimana mendampingi anak di masa daring seperti ini ya. Memang kita perlu ingat karena dunia berubah, termasuk perubahan di dalam proses pembelajaran dan sebagainya, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya. Saya mencek negara yang memang mengalami pertambahan jumlah penderita COVID itu ternyata melanda hampir seluruh dunia. Jadi tidak ada negara yang dikatakan aman untuk tidak tertular karena memang keluar masuk negara yang satu dengan negara yang lain itu juga terjadi dengan mudah ya. Nah, sepupu saya yang berada di Belanda 2 hari lalu melaporkan bahwa dia tidak boleh lagi ke Jerman. Padahal Belanda dengan Jerman biasanya makan pagi di Belanda, makan siang di Jerman, makan malam kembali ke Belanda itu sudah terbiasa. Tetapi ternyata tidak boleh lagi.
Kenapa demikian? Karena di Belanda itu terjadi peningkatan pasien COVID yang sangat cepat dan terutama melanda pasien-pasien yang berusia muda. Kenapa yang berusia muda? Yaitu mereka mahasiswa ya, kalangan mahasiswa. Karena mereka tidak percaya bahwa COVID itu menular. Mereka tetap melakukan pertemuan, mereka tetap melakukan party-party, pesta-pesta sampai larut malam, dan itu membuat jadi bertambah meningkat jumlah pasiennya ya. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan, walaupun kita semua mengalami situasi pandemi ini, kita memang tetap harus menjaga supaya hubungan antara orang tua dengan anak tetap hubungan yang akrab. Jadi bagaimanapun juga, tidak boleh karena terjadi situasi yang sulit, maka saya sebagai orang tua menjadi mudah marah kepada anak, karena menganggap anak ogah-ogahan sekolah ya, males-malesan, sehingga saya sering memarahi anak kalau dia tidak rajin sekolah, tidak rajin mengerjakan tugas. Padahal anak-anak kita masih dalam tahap membentuk kebiasaan belajar yang baik. Sehingga ketika kita memarahi, maka yang ada di dalam ingatan anak itu bahwa saya kalau belajar dimarahi, ya udahlah, nggak usah aja belajar sekalian, udah capek, stres dimarahi pula, stresnya double ya. Tetapi kalau saya nggak belajar ya udah biarin aja dimarahin. Jadi itu sama sekali tidak boleh. Intinya adalah bagaimana negatif anak terhadap belajar walaupun situasinya sangat tidak mendukung ya. Kita bersama-sama mencari jalan keluar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi memang tetap tugas dan tanggung jawab kita adalah mengasuh anak supaya dia menjadi mandiri dan dewasa. Dan memang yang perlu kita selalu ingat adalah orang tua menjadi sahabat bagi anaknya ya. Padahal ini menjadi tugas yang sangat berat buat kita, terutama karena prinsip bahwa orang tua sahabat anak itu tidak diterima di budaya Asia ya. Selalu budaya Asia termasuk budaya Indonesia menekankan bahwa orang tua itu harus dihormati. Lah, bagaimana anak hormat ke orang tua kalau kita selalu marah-marah? Kalau kita selalu menuntut? Kalau kita selalu menganggap anak nggak layak ya? Bahkan saya sering mendengar orang tua memaki, gimana sih kamu bikin malu aja orang tua? Kalau nggak berhasil seperti itu, kamu mau jadi anak jalanan ya? Nah, memaki-maki seperti itu sangat sering dilakukan oleh orang tua ya. Ketika saya masih tinggal di Jakarta Pusat, belakang rumah saya itu berhadapan dengan perkampungan padat dan orang-orang Betawi itu kalau marah dia melempar segala macam deh, melempar gayung isi air, menenggelamkan kepala anak di bak mandi, itu saya sampai nggak tega banget lihatnya ya. Dan itu menjadi tekad buat saya sejak saat itu saya harus tahu bagaimana mencegah hal ini berulang pada anak-anak ya. Karena itu saya memilih untuk belajar psikologi dan berpraktek sebagai psikolog, bahkan jadi dosen juga ya. Karena memang konsep bahwa orang tua sahabat anak merupakan sesuatu yang harus dihadirkan di bumi Indonesia ini ya. Bagaimana kalau ternyata memang orang tua menjadi sahabat anak? Nah, ini akan membuat anak mau bercerita, mau curhat kepada orang tua sebelum dia memilih curhat ke orang tua yang lain. Tadi pagi saya cerita ke yang kelas 1 dan 2, ya, orang tua kelas 1 dan 2. Ada seorang teman saya, dia memang lulusan akademi sekretaris dalam 1 tahun, lalu bekerja, tetapi menikah dengan seorang dokter. Jadi suaminya memang pendidikannya dokter. Tapi suaminya sibuk dan jarang sekali mengurus berada di rumah dengan anak-anak karena dari pagi sampai malam dia baru pulang jam 9. Sehingga pendidikan anak, pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh istri ya. Dan saya ingat teman saya ini bercerita anaknya ada 3, laki dan perempuan. Tetapi anak yang kedua, yang laki ini memang menjadi anak yang tertekan di antara anak pertama dan kedua yang dianggap hebat, berhasil, sehingga dia masih kecil pun selalu nampak murung. Ya. Dan satu saat dia pulang ke rumah memperlihatkan hasil ulangan yang memang nilainya merah, jelek, dan ibunya ini mengaki.
Gimana sih Bob, bikin malu aja. Mama nggak suka ya punya anak kayak kamu. Sana keluar. Dan anak ini beneran keluar. Nah, si ibu berpikir keluar lalu dia akan masuk lagi kan? Karena saat itu masih jam 11 siang, dia berpikir anaknya akan masuk. Ternyata ketika dia 10 menit kemudian keluar, anaknya sudah nggak ada di halaman rumahnya, udah nggak ada. Ya. Dan dia bingung, kemana ini anak, mau lari kemana? Dan ada warung di depan rumahnya, ibu warung bilang, tadi saya lihat Bob naik mikrolet, Bu. Saya kira ibu nyuruh dia beli apa. Enggak, Bu, dia lari, dia kabur gitu ya. Waduh, ibunya panik. Tapi siapa yang mau ditanya? Karena anaknya naik mikrolet, kan kita nggak tahu arah mikroletnya kemana. Nah, sudah menjelang sekitar jam 4 sore, ada seorang supir mikrolet menghantarkan Bob kembali ke rumah. Dan dia menyampaikan kepada ibunya Bob ini, teman saya ini. Ini Bu, saya ketemu katanya anaknya ini rumahnya di sini. Betul ya Bu, ini anak ibu. Kalau enggak saya bawa aja ke tempat lain. Aduh, ibunya puji Tuhan banget anaknya kembali, tapi dia langsung menyadari bahwa dia salah ya. Mengusir anak seperti itu memang tidak pernah boleh. Apalagi mengancam kamu bukan anak mama kalau kelakuan seperti itu. Kalau dia bukan anak kita, lalu dia anaknya siapa? Itu melukai hati anak dan itu membekas seumur hidupnya ya. Jadi hal-hal seperti ini harusnya tidak lagi kita lakukan ya pada anak-anak kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi memang betul hubungan yang baik itu harus diawali oleh kita sebagai orang tua. Karena kan kita yang lebih dulu hadir, kita yang lebih dulu dewasa daripada anak-anak kita ya. Nah, saya juga sering ngomel ketika anak-anak saya masih kecil, saya sering ngomelnya gini. Kamu nggak ngerti ya, mama tuh sibuk banget. Ya, kantornya aja sampai 7, kamu nggak ngerti mama sibuk. Nah, anak saya yang kedua sih jawab aja enteng. Lah, aku berkantor pun 1 belum, suruh berkantor 7. Dan itu menegur saya, iya ya, kenapa kita berharap anak berpikir seperti kita, padahal dia belum pernah menjadi dewasa. Harusnya kita yang punya pengalaman sebagai anak, harusnya kitalah yang berpikir seperti anak. Ya. Bagaimana berpikir seperti anak itu? Saya perlihatkan di sini ya, Bapak Ibu. Saya mau share screen untuk mana nih, new share. Nah, yang ini yang saya mau perlihatkan. Bapak Ibu, ini yang terjadi pada anak-anak kita ketika sekolah online. Apa kesan yang muncul, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau menjawab. Mari Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Anaknya bosan. Sudah tidak bisa fokus. Anak tidak bisa fokus. Oke, apalagi? Santai. Santai. Oke, apalagi? Mulai Sudah semau sendiri. Mau sendiri. sudah mulai bosan. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah normal? Apakah wajar anak bosan? Wajar. Baik. Wajar, Bu. Kalau anak bosan boleh kita marahi nggak, Bapak Ibu? Ya. Boleh. Enggak. Enggak, Keseringan yakin ya nggak boleh. boleh. Kalau keseringan boleh ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa konsentrasi anak-anak yang masih usia muda ya, SD, apalagi TK dan kelompok bermain, maka 2 menit pertama masih oke, mukanya masih memberikan senyum manis, ya, duduknya rapi. Tapi lihat, masuk ke menit ke-5 sudah seperti itu. Masuk ke menit ke-7, mukanya sudah ditutup, nggak mau lagi lihat layar. Dan kemudian menit ke-10 dia jumpalitan, dia nungging juga, ya apapun juga asal dia tidak perlu mendengarkan dan melihat. Dan itu yang kita tidak inginkan ya.
Karena kalau dia sampai bosan belajar, nah bosan belajarnya itu bertahan lama, Bapak Ibu. Kita berdosa ketika kita tanpa sengaja membuat anak-anak kita malah jadi bosan belajar, ya. Karena itu kami pihak sekolah sangat hati-hati mengubah bentuk pembelajaran yang mungkin sudah dilakukan selama ini supaya kami mempertimbangkan bagaimana kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya. Karena itu nanti menjelang akhir semester, bukan menjelang, maksud saya, mulai saat ini Bapak dan Ibu akan melihat bahwa ada hal-hal yang dilakukan berbeda oleh para wali kelas 3, kelas 4 juga. Nanti sampai yang kelas 6 ya, ketika pertemuan berlanjut akan diberitahukan bagaimana kita membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan buat anak-anak kita, ya. Sehingga kita tidak berdosa menanamkan rasa bosan atau rasa jenuh kepada anak-anak kita. Padahal pembelajaran, rasa suka belajar, semangat belajar adalah selalu yang harus dipupuk sampai kepada seumur hidup, sampai pada seumur hidup, ya. Kemarin saya mendapatkan satu artikel menarik, yaitu dosen berusia 91 tahun yang tetap mengajar dengan semangat, sukacita, walaupun sebetulnya usianya sudah melewati batas pensiun, ya. Kalau di UI itu batas pensiun umur 70 tahun, tapi kalau masih mau mengajar boleh. Cuman gajinya jadi lebih kecil, jauh lebih kecil, mungkin sepersekian, 1/5 bahkan daripada teman-teman yang masih usianya lebih muda, ya. Tetapi kalau dia senang mengajar, maka tetap diperbolehkan mengajar, ya. Nah, bayangkan ada dosen umur 91 tahun, belum pikun Bapak Ibu. Dan ketika diwawancara, dia tetap semangat mengatakan, saya memang senang mengajar. Walaupun yang diajarkan itu adalah, ini dosen dari luar negeri, ya, yang diajarkan itu adalah berbagai macam karya sastra, dia dari dosen sastra, ya. Berbagai macam karya sastra dan membuat mahasiswa yang mendengarkan itu dengan penuh tatap mata dan muka yang berharap menerima apa yang diajarkan dan bersyukur bahwa dosen ini masih sangat semangat menyampaikan pembelajarannya, ya. Dan dia tidak tahu kalau dia sebetulnya sedang divideo oleh anaknya sendiri. Anaknya yang mengedarkan di berbagai media sosial, ya, Instagram, YouTube, ya. Lalu muncul juga di surat kabar bahwa lihat nih, ayah saya semangat sekali mengajar. Dia sudah 54 tahun mengajar dan tidak pernah sekalipun dia lalai menyiapkan dirinya memberikan pelajaran yang selalu terbaik apa yang dia sanggup berikan, ya. Nah, itu yang kita harapkan, ya, pada anak-anak kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, sekarang kembali ke, nah ini karena di sekolah kita memang ada pembekalan karakter, ya. Jangan lupa, ya Bapak Ibu, nanti buku karakternya mudah-mudahan bisa muncul, bisa terbit juga di semester ini. Bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai Kristiani, kasih, sukacita, selanjutnya sampai penguasaan diri. Karena ini semua merupakan bekal bagaimana kita menjalani kehidupan walaupun sulit, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan sendiri, ya. Dan kami berharap bahwa komunitas kita sebagai komunitas SD Krista Gracia ini adalah komunitas yang memang menghadirkan suasana yang sangat kita inginkan, akrab, guru dengan anak-anak akrab. Ya, saya boleh memberikan kesaksian di sini bahwa dari berbagai sekolah yang saya kunjungi, saya pernah ke sekolah di Lombok, bahkan, ya, di Bali, di mana berbagai tempat, bahkan sampai ke Sumatera. Ternyata suasana di sekolah Krista Gracia itu suasana yang damai, penuh dengan kehangatan. Jadi ini tetap kita pelihara walaupun dalam keadaan yang sulit, ya. Semua orang mengaku sulit sedang menjalani pandemi seperti ini, nggak boleh keluar rumah. Oke, jadi dengan demikian kita bersandar pada prinsip bahwa karakter yang sulit justru malah terasah dengan baik.
Mengapa demikian? Karena tidak mencari jalan pintas. Kalau sulit, jangan lari. Ayo kita hadapi bersama. Kesulitan Bapak dan Ibu bukan untuk diselesaikan sendiri, tapi ada kami. Kami adalah rekan Bapak dan Ibu dalam mengasuh anak, dalam mendidik anak. Ya. Karena itu kita sangat berharap bahwa Tuhan memberikan kita hikmat untuk menjalankan ini semua, untuk tetap memberikan pembelajaran yang berarti untuk anak-anak kita. Ya. Jangan lagi kita mengadu-ngadu anak kita dengan anak yang lain. Karena setiap sekolah punya nilai yang berbeda. Dan kami tidak mau menghadirkan nilai-nilai yang ternyata membuat anak merasa rendah diri, merasa tidak mampu, merasa diri tidak berharga. Itu yang tidak diinginkan. Ya. Jadi di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah anak memiliki perasaan diterima. Dan orang tua selalu ada pada setiap saat. Ya. Dan itu akan sangat menolong Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang tidak memaksakan kehendak, bahkan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa sih yang dia mau. Ya. Oke, termasuk di sini kesempatan anak untuk membuat keputusan. Walaupun mungkin keputusannya salah, tetapi dari keputusan yang salah, dia tahu, oh kalau begitu saya nggak boleh mengulangi kesalahan ini. Saya harus melakukan cara yang lain. Ya. Jadi tidak bisa kita mengambil alih ya, Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita sulit, lalu kita yang berikan jalan keluar, boleh, tetapi bukan kita mengambil alih menyelesaikan tugas dia. Ya. Saya ingat dulu ketika anak saya kelas 2 SD, yang perempuan, anak kedua, maka dapat tugas hanya diberikan waktu 1 hari oleh guru kelas untuk membuat kerajinan tangan buah durian. Ingat nggak Bapak Ibu dulu ada zaman membuat buah durian? Saya bilang nggak sanggup kalau cuma 1 hari karena harus memasangkan duri-duri di durian itu. Duri-duri yang dibuat dari kertas kecil digunting-gunting dan sebagainya ditempelkan satu persatu. Tapi lalu ibu saya nggak tega cucunya seperti itu. Sini deh. Oma yang bikinin, lalu dialah yang sampai jam 2 pagi kerja menghasilkan buah durian. Besok paginya jadi dibawa sekolah. Tetapi anak saya cuma sendirian yang bawa, yang lain mah nggak bawa. Orang tua yang lain mah jujur, Ibu, nggak cukup waktu untuk membuat buah durian. Untuk makan durian sih bisa ya. Tapi untuk membuat buah durian nggak bisa, Bu. Tolong waktunya ditambah. Lalu ditanya, Elita kok bisa jadi buah duriannya? Dengan bangga anak saya menjawab, ini Oma yang bikin. Lah, memang omanya yang sekolah? Kan bukan. Ya, jadi kalau kita mengambil alih anak, guru juga kecewa, karena berarti anak tidak mengerjakan apa yang diminta oleh guru. Jadi jangan kita cepat-cepat mengambil alih anak seperti itu. Mengambil alih tugas anak, lalu membuat anak jadi gampangan, menganggap tugasnya kalau sulit serahkan aja orang lain, nanti ada orang lain kok yang kerja buat saya ya. Jangan seperti bos ya anak kita ya. Oke, jadi lalu apa yang dibutuhkan anak yaitu menjadi tempat curhat, lalu kita berpikir dari sudut anak seperti yang tadi saya ceritakan, jangan membandingkan anak, tetapi sebaliknya setiap anak itu kita kaji, kita pelajari, kita akan menemukan, ini harusnya orang tua yang menemukan ya, bahwa anaknya itu ternyata memang memiliki kekuatan-kekuatan yang mungkin membuat kita jadi kagum pada anak kita. Kok anak saya senang nyanyi ya, padahal saya nggak bisa nyanyi loh. Dulu waktu TK saya nggak masuk tuh pelajaran menyanyi. Tapi anak saya ternyata bisa nyanyi, senang nyanyi bahkan. Kalau nyanyi sambil menari-nari di depan kaca, itu normal. Anak-anak seperti itu ya. Apalagi kita tahu di Kristal Gracia itu kan ekstrakurikulernya banyak sekali dan anak-anak diminta memilih yang mana yang dia suka selain ada yang wajib ya. Kenapa kita tidak membandingkan anak? Karena nanti dia hatinya terluka dan itu yang dia bawa seumur hidup ya. Jadi di sini yang perlu kita ingat adalah orang tua menjadi sahabat bagi anak sebelum anak memiliki Tuhan sebagai sahabat. Nah ini sangat istimewa ya Bapak Ibu. Di dalam iman Kristen, kita ingat bahwa panggilan kita kepada Allah, Tuhan Allah itu yaitu Allah Bapa. Karena itu ada doa, Bapa kami yang di surga. Nah,
Tuhan yang digambarkan sebagai Bapa hanya bisa diimani oleh anak-anak kita ketika dia merasakan bagaimana Bapa duniawi juga merupakan Bapa yang akrab dengannya. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak akrab dengan anak kita, bagaimana kita berharap dia akrab dengan Tuhan? Jadi secara tidak disengaja sebetulnya kita sebagai wakil Tuhan yang dihadapi anak sehari-hari menghadirkan pembekalan bagaimana iman anak-anak kita itu bertumbuh. Ya, itu yang perlu kita ingat ya, Bapak Ibu, jangan sampai anak kita terluka karena dia merasa tidak diterima oleh orang tuanya sendiri. Oke, yang terakhir, yaitu coba Bapak Ibu mengamati dengan lebih jeli apakah sejak pembelajaran seperti ini, anak ibu, bapak menjadi pendiam, menarik diri, ogah-ogahan, bahkan mukanya murung atau sedih ya. Atau malah bisa saja dia jadi agresif, menyerang. Disuruh belajar malah marah duluan ya. Atau dia tidak sabar, dia menjadi lebih banyak bergerak, hiperaktif. Itu semua termasuk nanti menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri adalah hal-hal yang perlu kita amati, cermati, karena ini tanda bahwa anak kita sedang memiliki masalah. Lalu jangan kita mengomeli anak, gimana sih kamu masalah? Lah, siapa sih yang mau punya masalah? Tapi masalah yang dihadapi anak itu kan adalah semua akibat dari setumpuk pengalamannya dia kan. Pengalaman dia gagal di sekolah lalu menimbulkan perasaan sedih. Pengalaman dikata-katai oleh teman karena nggak berhasil, lalu menimbulkan perasaan agresif, menyerang balik temannya. Itu banyak sekali ya. Atau malah menimbulkan perasaan cemas. Udah deh, aku nggak mau lagi sekolah. Tiap kali kalau ikut pelajaran, tiap kali dibagikan hasil ulangan, hasilnya jelek. Sehingga lalu dia menimbulkan tanda-tanda bahwa dia bermasalah, padahal penyebab masalahnya bukan dari dalam dirinya sendiri. Tapi kita harus bersama-sama mencari apa yang menyebabkan anak kita bermasalah sehingga tidak lagi merasa gagal dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh, melainkan dia akan tumbuh menjadi anak yang tekun, yang ulet, lalu berhasil menumbuhkan karakter tangguh di sini. Ya, itu harapan kita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Karena kalau tidak bertanya, saya mau membahas isian untuk jawaban. Sudah ada nggak ya, Ibu? Siapa nih tadi ibu-ibu yang menjadi wali kelas 3 dan kelas 4? Ya, saya Bu Yulia. Siapa nih belum? Oh, Ibu Susi. Iya. Hasilnya ditayangkan, bisa nggak Bu? Ditayangkan. Oh, Pertanyaan dan jawabannya? Ada pertanyaan dan jawaban yang ditayangkan atau hanya jawaban? Ada pertanyaan sama jawabannya sih Bu, cuma mesti ambil file dulu. Bagus. Ambil filenya, ya cari aja. Tapi di situ kan, ada di situ kan? Enggak, baru di kantor guru. Ini saya sudah print sebenarnya. Saya print. Oh, nggak kelihatan Bu. Kalau begitu, ya kalau gitu saya share aja pertanyaannya ya. Sebentar, saya share ya pertanyaannya. Nah, cukup jelas nggak Bapak Ibu? Bentar, share. Betul? Kelihatan. Kelihatan semua nggak? Belum. Belum semua. Terpotong ya? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Potong. Terpotong ya? Kenapa ya? Sebentar. Saya stop dulu ya, bentar. Sudah kelihatan belum juga? Potong. Nah, kenapa kepotong ya? Ini harusnya sudah lebih luas. Ini. Nah, ini termasuk hambatan teknis ini. Tadi bisa, soalnya kenapa sekarang nggak bisa?
Atau Ibu Susi mengambil naskahnya. Bentar ya, saya coba kecilkan. Bu. Halo, Kelihatan Bu. nggak ini? Udah, saya punya filenya, ini mau dibuka. Ini sekalian jawabannya dari Ibu. Boleh. Saya matikan share saya ya. Dari Ibu aja ya. Silakan. Silakan, Bu. Oke, ya. Bentar, Bu, di mute dulu, soalnya agak rame. Bentar. Ini pertanyaan sudah mulai muncul ya. Ini kondisi yang kita alami penuh tanda tanya menghadapi situasi ini. Sama-sama kita bingung, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya. Sudah terlihatkah? Sangat jelas Bu. Oke. Nomor 1. Dan Ya. nomor 1 jawabannya, langsung tertayang ya. Aduh, luar biasa nih Ibu-Ibu guru ya, wali. Jadi pertanyaan pertama, anak saya tidak perlu dibantu untuk mengerjakan tugas sekolah. Kalau menjawab betul, berarti betul anaknya tidak menjawab, sudah tidak perlu dibantu. Tetapi ternyata mayoritas menjawab salah ya, berarti anaknya masih perlu dibantu. Begitu ya Bu, interpretasinya ya? Ya. Kelas 3 lebih banyak yang perlu dibantu. Kalau kelas 4 bagaimana Bu? Kelas Ke 4. bawah dulu, ke bawah, iya. Ya, bentar, Bu. Oh, sama. Yang perlu dibantu juga lebih banyak daripada yang tidak perlu dibantu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, yang menjawab salah, artinya anaknya perlu dibantu, bisa tolong satu orang memberikan penjelasan mengapa anaknya perlu dibantu, di bagian mana dia merasa sulit. Silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak mau ketahuan namanya, mukanya di videonya dimatikan, hanya suara saja. Boleh ya. Nggak usah kita ragu memberikan jawaban yang membantu kami memahami kondisi anak-anak kita. Oke, mari silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Baik kelas 3 maupun kelas 4 sama saja. Mayoritas memilih salah. Karena kalau tidak dibantu, anaknya bingung. Karena tidak paham dengan materi yang diberikan, sehingga kalau tidak dibantu, anaknya itu jadi bingung. Anaknya banyak. Orang tuanya bingung juga nggak, Bu? Hanya anak yang bingung atau orang tua juga bingung? Oke, nggak apa-apa ya. Sama-sama. Sama-sama bingung. Oke, selamat datang di dunia kebingungan. Nggak apa-apa. Yuk, tadi ada yang mau menjawab dari kelas 3, wakil, silahkan. Ada wakil dari orang tua kelas 3 yang mau menjawab juga. Tadi kan kelas 4 yang jawab. Silakan dari kelas 3. Saya, Bu. Ya, ayo, Ibu. Kalau anak saya itu karena dia tidak mau membaca di HP, Bu. Jadi materi itu harus saya print dulu, baru dia mau membaca. Oh, Ibu nggak ada komputer? Enggak, saya pakai HP. Jadi saya pakai HP. Anak itu enggak mau kalau baca lewat HP, lewat laptop enggak mau. Dia harus megang buku, jadi dia bisa fokus. Ya, tapi Ibu bisa mengatasi kan ya, melakukan mencari solusinya kan ya. Sama Bu, saya juga enggak. Kan? Ya, betul. Terima kasih ya Bu. Saya juga sama dengan kondisi anak Ibu, padahal usia saya jauh lebih tua. Karena saya sudah tidak bisa melihat kalau ada naskah, saya harus pindahkan dulu ke laptop, baru saya lihat dengan layar yang lebih luas, karena mata saya jadi sakit kalau ternyata menatap ke HP lama-lama ya. Jadi betul itu solusi yang dilakukan. Jadi memang mayoritas adalah orang tua yang menjawab salah. Itulah kondisi yang sebenarnya ya, Bapak dan Ibu, bahwa anak kita ada memang yang sanggup, tidak perlu dibantu, sudah cukup mandiri, tapi masih lebih banyak yang perlu dibantu ya. Terima kasih untuk jawaban Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Anak saya tekun. Ya, walaupun tidak bertemu muka dengan guru dan teman lain.
Bagaimana menjawabnya? Ada yang bilang tekun, oh mayoritas ini tekun untuk kelas 3. Tapi nomor kelas 4 itu berimbang ini antara yang tekun dengan yang tidak tekun. Iya, jadi bisa dilihat nggak di sini Bapak Ibu? Ini adalah sesuatu yang membuat saya kagum kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena walaupun anak-anak kita perlu dibantu, kan mayoritas jawaban nomor 1 kan perlu dibantu ya. Tetapi dia tetap tekun. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Dia butuh dibantu, tapi dia tetap tekun mengikuti pelajaran. Aduh, sampaikan salut, rasa bersyukur kami, pujian kami kepada anak Bapak dan Ibu. Luar biasa, dia sudah perlu dibantu, merasa tidak berdaya, tapi tidak menghilangkan semangat dia untuk belajar. Ya. Dan inilah yang perlu kita pelihara bersama, bahkan kita tumbuhkan, supaya semangatnya tetap semakin lama, semakin meningkat. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa nih? Anak perlu saya marahi ketika dia malas-malasan mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah. Nah, bagaimana ini Bapak dan Ibu? Kenapa mayoritas menjawab betul? Coba kita dengarkan jawaban dari yang menjawab betul. Silakan. Siapapun yang mau menjawab, boleh ya. Iya, benar, Bu. Ini Bapak nggak ada. Iya. Ini sering anak saya kalau ini belajar, ini suka kurang konsen. Itu tetap kami arahkan untuk selalu konsen, Bu. Iya. Coba kita tanya anak ya Pak, mumpung Bapak punya anaknya di situ kan. Anaknya seneng nggak dimarahi? Ayo. Tanya, ayo. Coba Nak, jawab Nak. Ayo, siapa? Seneng nggak dimarahi Bapak, Ibu? Enggak. Ketahuan tuh Pak. Itu pengakuan jujur ya Pak. Mana sih ada anak yang senang dimarahi ya? Tetapi kalau dia tidak senang dimarahi, berarti kita harus memperbaiki cara kita mendidik anak kita ya Pak, supaya anak kita tetap sukacita dalam belajar ya. Oke, ini tolong menjadi catatan kita. Tapi coba deh kita dengar juga dari yang tidak memarahi anak. Kenapa tidak dimarahi? Mungkin anaknya tetap malas-malasan. Ada perubahan nggak ketika tidak dimarahi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Wakil dari yang memberikan jawaban salah untuk pertanyaan nomor 3. Yang tidak perlu marahin anaknya, mari. Tadi yang jawab. Ya, cukup banyak sih ya, total 20 orang kan? Ya, mungkin saya bisa ikut berpendapat nih. Kebetulan kami menjawab salah untuk pertanyaan nomor 3. Sebenarnya mungkin dalam hati juga, dalam bahasa Jawanya judek juga gitu kan, ketika anak disuruh mengerjakan tapi malas-malasan. Nah, pada akhirnya ketika kami marah, udah capek di kantor sampai rumah menghadapi anak yang malas, tapi kemudian saya rasa mengambil keputusan untuk tidak marah kepada anak itu memberikan sisi energi positif tersendiri. Sehingga kami ajak anak kami untuk ngobrol, untuk berdiskusi, efeknya ketika nanti malas-malasnya apa sih? Nah, kemarin beberapa kali mungkin Bu Susi juga perso, anak saya juga agak terlambat mengumpulkan tugas karena dia tidak teliti. Jadi dia mengerjakannya itu kami lepas. Saya bekerja, bapaknya juga melakukan aktivitas sendiri. Anak kami ini di rumah sendiri, dia itu mengerjakan secara mandiri, tapi terkadang membacanya itu tidak teliti. Nah, kemudian ada tagihan-tagihan. Kemudian setelah ada tagihan seperti itu, kami bertiga kumpul bersama membahas kalau sudah seperti ini gimana? Efeknya ketika nanti kamu mau kamu nanti tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, kira-kira apa? Nah, anak kami kemudian berpikir dan bisa mencerna. Akhirnya setelah ada diskusi seperti itu, dan pada akhirnya
bisa satu persatu tugas bisa terselesaikan tanpa harus tertunda. Seperti itu, Bu, yang keadaan yang kami alami. Terima kasih. Ya, ini Ibu dari orang tua kelas 3 ya, Bu ya? Betul, Ibu. Ya kan tadi Iya, tadi betul. yang menjawab Saya ya. kelas 3. Ya. Jadi memang ini adalah masukan yang berharga juga untuk kami ya, bahwa anak itu diajak diskusi. Jadi walaupun kita bawaannya mau marah dulu ketika anak belum menyelesaikan tugas, tapi ternyata ketika anak itu diajak berpikir, melihat masalahnya dengan kita juga hatinya tenang, pikiran kita tenang, sehingga kata-kata kita tenang, maka anak juga akan terbawa tenang. Ya, tidak merasa bersalah duluan, tidak perlu membela diri duluan. Oh iya, memang aku salah, Ma. Aku tadi memilih bermain, padahal tugas harus dikumpulkan. Ya. Dan memang nanti ketika kita sudah tenang, biasanya kalau saya memberikan petunjuk praktis Bapak Ibu, untuk tidak marah, kita tarik napas panjang dulu, menghitung dulu 1, 2, 3, maka kata-kata kita menjadi kata-kata yang lebih lembut, bukan kata-kata memarahi anak ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa praktek seperti itu ya. Kalau memang mau marah, rasanya udah marah duluan, tarik napas panjang, hitung 1, 2, 3, nah itu cukup memberikan tanda, memberikan aba-aba kepada otak untuk menenangkan diri. Dan ketika otak kita sudah tenang, hati yang terbakar pun menjadi tenang karena dikendalikan oleh pemikiran positif. Ya, jadi memang betul. Bagaimana supaya kita tetap hadir positif. Ya. Lalu di sini sudah ada pertanyaan nih, kalau nggak boleh dimarahi, bagaimana caranya orang tua menggiring anak? Nah mungkin Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama pada hari ini, makanya kita mengadakan pertemuan. Karena kami menyadari bahwa selama ini pemberian tugas itu kan memang sama untuk setiap siswa yang ada di kelas yang sama, ya. Artinya setiap anak mendapatkan tugas yang sama dengan batas waktu menyelesaikan yang sama. Padahal mungkin saja setiap anak mengerjakan dengan tempo, dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sehingga kami akan memperbaiki cara ini dan untuk itu perlu kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan kepada wali kelas seberapa jauh Bapak dan Ibu mengamati kemajuan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, lalu memberikan kategori. Jadi kami akan membagi menjadi, kalau nggak salah 2 kategori ya Bu Susi ya? Bukan 3 kan seperti kelas 1 dan 2, tapi 3 ya? 2 kan? Ya. 3 atau 2? 2 aja, Bu. Tetap 3. 2 aja ya. Nah, 2 kategori adalah tadi, seperti yang sudah kita akui, anak-anak kita tidak perlu dibantu, ternyata sedikit yang tidak perlu dibantu. Dan anak-anak yang perlu dibantu ya. Dan kalau dia perlu dibantu, berarti sekarang supaya tidak membebani Bapak dan Ibu, maka tugasnya disederhanakan ya. Jangan merasa kok jadi gampang sekali. Nah, tujuan kita kan anak tetap mengalami sukacita kalau belajar. Sehingga ketika tugasnya mudah, kita lalu kok lebih mudah ini loh, kamu pasti bisa deh, coba dulu yuk. Nah, itu memberikan semangat pada anak, oh iya betul, kemarin-kemarin tugasnya sulit. Sekarang tugasnya lebih mudah. Nah, saya jadi percaya diri untuk melanjutkan sendiri. Sehingga kemandirian anak bertambah karena mengerjakan tugas yang memang dia sanggup untuk kerjakan. Karena itu pemetaan mengenai kualitas anak kita sangat menolong ya Bapak dan Ibu, nanti tolong diberikan masukan kepada wali kelas masing-masing. Anak saya termasuk kategori yang masih perlu dibantu atau anak saya kategorinya sudah tidak perlu dibantu ya. Kalau masih perlu dibantu, kamilah dari pihak sekolah yang akan menyederhanakan tugas. Walaupun nanti setiap anak pada akhir tahun dituntut pencapaian pembelajaran yang sama, tetapi sekarang sambil menjalani tahun ajaran ini, kami akan merancang supaya pembelajarannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap anak. Kebutuhan anak adalah belajar tahap demi tahap dengan situasi yang tetap menyenangkan. Dan kehadiran amarah orang tua,
kehadiran bahwa dia merasa diri gagal itu sangat tidak diperlukan pada saat ini. Bagaimana kita menjaga pemikiran kita tetap positif, sehingga hubungan kita dengan anak juga selalu dalam suasana yang hangat, positif juga ya. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Belum jawab ini. Sepakat nggak? Ayo. Ya. Ya, sepakat. Kalau sepakat, jangan ragu-ragu ya. Nanti bantuannya disampaikan, kategori anak kita disampaikan kepada Bapak atau wali kelas ya, wali kelas masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini apa nih? Guru lebih repot dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jawabannya apa? Guru lebih repot, betul, setuju. Oh, mayoritas memilih betul ya. Tapi ada yang memilih salah. Kenapa yang memilih salah ya? Coba tolong wakilnya dong, biar kami dapat masukan. Silahkan Bapak Ibu yang menjawab salah. Guru nggak lebih repot. Mari yang menjawab salah. Silahkan berpendapat, tidak apa-apa. Untuk menjadi input bagi kami. Nggak usah malu-malu ya, Bu Susi ya. Ya? Bebas berpendapat, nggak usah demo. Bebas Ya, bebas berpendapat. Mari ada yang mewakili yang tadi menjawab salah pada nomor 4 ya. Pada nomor 4. Tadi ada yang menjawab salah. Guru lebih repot dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Salah, berarti guru tidak repot. Ya kan? Menurut yang menjawab salah berarti penjelasannya ya. Ya. Ya, penjelasan dari orang tua yang kami harapkan ya. Betul. Penjelasannya. Karena kita sedang membangun pemahaman ini, pemahaman kebersamaan kita sebagai komunitas. Ya, karena justru nanti ini yang akan menjadi input bagi kami dan yang akan membangun kami, para guru. Mari, Papa, Mama, tidak perlu sungkan untuk berpendapat. Yang tadi pada nomor 4 menjawab salah, monggo silahkan. Dari kelas 3 atau kelas 4, monggo silahkan. Atau salah mencet tadi. Mau jawab B terus salah S gitu. Ditutup videonya. Ya, ditutup videonya enggak apa-apa kalau misalnya. Iya, kan nggak ketahuan siapa yang jawab. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan. Boleh. Kalau saya tadi menjawabnya, guru memang repot karena saya sendiri juga guru dan begitu repotnya mempersiapkan. Tapi mungkin ada orang tua yang berpendapat tidak repot karena tidak bertatap muka, kemudian tidak ngomong anak-anak di sekolah, kemudian seakan-akan kita hanya membuat tugas, disampaikan, udah selesai. Padahal kan ya mungkin itu pendapat untuk beberapa orang yang berpikir bahwa guru tidak repot seperti itu karena tidak bertemu dengan siswa, tidak kemudian langsung ngomong anak-anak yang begitu luar biasa di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Kalau boleh saya tahu, saya kan nggak lihat nama ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu mengajar kelas berapa, Bu? Saya kelas 11 dan 12, Ibu. SMA atau SMK ya? Ya, betul. Berarti iya, Ibu pun yang mengajar pada usia. Ini saya. Kali ada orang datang begini. Ya, maaf ya. Jadi Ibu pun yang mengajar di kelas 11 dan 12 itu mengalami kerepotan ya. Iya, luar biasa. Apalagi yang lebih kecil usianya siswa, karena kemandirian mereka kan belum seperti kakak-kakak kelas atau bahkan belum seperti mahasiswa saya tadi ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang dialami oleh para guru, kenyataannya memang mereka jauh lebih repot ya. Jadi kalau saya mendengarkan cerita Ibu Pur, aduh gimana nih supaya nggak repot yuk. Karena kesian sekali dari pagi sampai malam waktu tersita untuk mempersiapkan pembelajaran ya. Bagaimana membuat Google Classroom dan itu
membutuhkan persiapan. Pertama-tama kita perlu belajar. Saya pun masih perlu terus belajar bagaimana membuat pembelajaran menjadi menggunakan teknologi ya. Tetapi membutuhkan belajar itu kan butuh waktu, dan waktu itulah yang tersita. Pada saat ini kita sangat kehabisan waktu sebetulnya. Aduh Tuhan, boleh nggak sih waktu saya 30 jam deh, jangan 24 jam gitu ya. Karena pada awal-awal pembelajaran itu saya betul-betul hanya tidur 3 jam, maksimal 3 jam, bahkan kadang-kadang cuma 1-2 jam, dan itu membuat saya jatuh sakit. Ya, jatuh sakit sehingga ketika memberikan kuliah, saya tidak pernah membuka video. Karena kuliah saya lakukan sambil dari tempat tidur. Ya, dan itu sudah lewat masa-masa seperti itu. Saya belajar bahwa ada cara lebih baik kok mengelola. Dan dengan bertambahnya keterampilan, maka kemahiran bertambah, bisa mengatur menjadi lebih mudah, sehingga waktu tidur saya sekarang sudah bertambah menjadi minimal 6 jam. Dari tadinya minimal 3 jam. Ya. Itu sudah kemajuan buat saya, walaupun harus tetap lebih banyak lagi, minimal 7 jam kalau dari dokter. Oke, jadi Bapak Ibu sepakat kita semua repot ya. Lalu yang nomor 5 ini, nah saya pikir kita sudah sepakat ini. Karena untuk nomor 5, rata-rata menjawab orang tua lebih repot. Jadi kita sudah sepaham ya, sudah sepaham sealiran ya Bapak Ibu. Kecuali ini ada yang menjawab salah. Nah ini rahasianya apa ini? Kok orang tua nggak repot? Tolong kami diberikan masukan juga dong. Bapak Ibu yang menjawab salah ini dari kelas 4. Kelas 4. Kelas 3 semua menganggap repot. Iya, sama. Kelas 4. Kelas 3 dengan 4. Ya. Kelas 4 ada 3. Mari orang tua kelas 4 yang tadi tidak menganggap repot dengan pembelajaran. Kami kan nggak tahu siapa yang jawab, makanya ya, kalau diceritakan aja, dibagikan. Mungkin ada manfaat yang bisa kita juga ikuti ya. Ya, bagaimana membuat orang tua tidak repot. Mari, Bapak Ibu, videonya dimatikan aja, enggak apa-apa. Silahkan berpendapat. Mari, Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat yang tadi menjawab salah? Atau nggak hadir orang tuanya? Harusnya hadir ya. Harusnya hadir. Ini kalau dilihat dari partisipannya sih, harusnya semua yang ngisi ini hadir. Iya. Karena ngisinya hari ini kan, bukan kemarin kan? Hari ini. Ini untuk hari ini. Iya, jadi masih, ya berarti masih baru ini ya. Iya. Boleh saja chat ke Ibu Susi, nanti Ibu Susi yang baca hasilnya kalau nggak mau ketahuan siapa. Boleh dibaca. Ya, Maksudnya buat kita semua ini pembelajaran yang berarti. Ya, betul. Besok kan baru share. Yang sebenarnya kan kita Mari Pak Ma, ada yang mau berpendapat? Halo. Kalau nggak ada, nggak apa-apa deh Bu. Yuk kita lanjut lagi. Yuk, pertanyaan terakhir adalah bentuk bantuan yang paling baik. Bentuk bantuan yang paling baik adalah orang tua mengerjakan tugas yang anak tidak bisa kerjakan sendiri. Nah, ternyata yang menjawab salah itu lebih banyak dari yang menjawab benar. Betul ya. Jadi kalau untuk kelas 4 malah ini lumayan berimbang ini. Kedudukannya 15 dengan 10. Sedangkan di kelas 3 15 dan 20 dan kelas 3 5 dan 20 ya. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, jangan mengambil alih
tugas anak, tetapi kita mendampingi dia, membimbing tahap demi tahap supaya secara kemandirian anak itu semakin bertumbuh kepercayaan dirinya ya. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, saya lihat sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya atau dibacakan pertanyaannya? Ya, sebentar Bu. Ini baru saya copy di Word-nya dulu. Oh, tinggi kita. Bukan ini. Ini yang kelas 2. Sebentar, Bu. Untuk chat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini saya bacakan dulu. Pertanyaan dari orang tua. Iya, pertanyaan dari orang tua kepada kita ya. Iya. Silahkan dibacakan dulu satu persatu saja. Kalau belajar online itu bosan, tapi kalau game online kok nggak bosan ya Bu? Gimana solusinya? Terus sama Bu, saya juga begitu. Satu-satu ya Bu. Saya juga begitu. Saya sudah kerja menyelesaikan penulisan disertasi saya. Itu dari jam 9 saya duduk di depan komputer, lalu selesai jam 5 saya jemput anak, lalu saya menyelesaikan memberi masak dan sebagainya. Lalu jam 10 saya kembali punya waktu. Nah itu saya main game sampai jam 3 pagi. Emang ngaco juga sih. Tapi itu cara saya menyelesaikan kerumitan berpikir, karena dengan main game, malah saya jadi berpikir jernih, dan itu aneh sekali. Ya. Jadi memang yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana menghadirkan suasana selingan bagi anak kita, serius tapi ada santainya. Serius ada santainya, dan itu yang akan kita sama-sama rancang supaya anak tidak jenuh, yaitu dengan mencari main selingan ya. Tetapi jangan jadi kecanduan seperti saya tentunya. Itu yang tidak dibolehkan ya. Jadi memang bagaimana kita mengatur waktu, dan mumpung masih bisa diberikan nasihat anak-anak ini, kita sampaikan bahwa ketika dia mau main game boleh, asal tugasnya yang ini sudah selesai. Jadi pakai prasyarat. Prasyarat main game adalah ketika tugasnya belum semua selesai, nggak apa-apa, tapi minimal 1/3 bagian atau separuh bagian, lalu boleh main game. Ya. Main game dibatasi, karena kalau tidak dibatasi juga merusak matanya, merusak kemampuan berpikirnya, konsentrasinya, dan karena itu kita yang di rumah bisa langsung memberikan batasan-batasan ini kepada anak-anak kita. Ya. Saya kan punya anak yang juga sudah ada yang bekerja, ya. Jadi selain kuliah ada yang bekerja juga. Nah, kalau bekerja kan saya pikir kasihan ya, jam 6 sudah bangun, lalu sampai di rumah lagi jam 10. Saya berharap istirahatlah. Kalau sudah Sabtu Minggu nggak perlu ke kantor, istirahatlah di rumah. Ternyata tidak. Dia memang bangun siang, kalau hari Sabtu jam 1 bangun, lalu tidurnya lagi jam 3 pagi. Ngapain kamu main game? Tapi kan dia udah cukup besar. Masa sih saya mau marahi terus ya? Bilang, kamu kenapa jadi milih main game? Nggak, ya udah, ini kan udah mumet banget tuh di kantoran, repot banget ya. Jadi ketika kita sudah lebih dewasa, kita tahu bagaimana melakukan selingan-selingan. Tapi anak kita masih harus diberikan arahan. Bagaimana mencari selingan yang tidak merusak dia secara jangka panjang ya. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Jadi tetap arahannya dari kita. Kita yang mengatur jam sekian sampai jam sekian. Kalau kamu sudah menyelesaikan tugas, maka kamu boleh main game online ya. Oke, lalu ada pertanyaan berikut, Ibu Susi? Ya Bu, solusi apa agar anak tidak bosan Bu? Padahal hobi anak sekarang itu main bareng. Mungkin merasa dirinya di rumah sendiri. Halo Bu Yulia? Ya ini sebentar. Yang tadi Ibu bacakan ada chatnya. Ya. Iya di chat Bu. Yang chat nomor 4 kayaknya tadi. Masih awal-awal. Solusi apa agar anak tidak ada hobi anak
main bareng. Tolong dong. Pak, taruh situ aja, Pak. Taruh situ aja, iya. Kenapa Pak taruh? Iya. Iya, terima kasih ya. Oke, maaf Ibu Susi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tadi apa Bu pertanyaannya? Chatnya apa tadi? Chatnya solusi. Yang membuat modul pembelajaran. Bukan. Sebelumnya. Masih di awal-awal, Bu. Sebelumnya ya? Oke, apa Bu tadi? Solusi apa agar anak tidak bosan, padahal hobi anak sekarang ini kan main bareng. Mungkin merasa bosan. Oh, mabar itu main bareng. Ya, karena bosan karena itu ya, bisa saja bosan ketika dia merasa, ini toh udahlah saya tetap nggak bisa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak merasa bosan karena merasa tidak sanggup. Itu yang kita sedang pelajari strateginya bagaimana supaya mengatur pembelajaran menjadi lebih mudah tercapai oleh anak ya. Bapak Ibu, sabar ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikut, kalau nggak boleh dimarahi tadi sudah ya. Nggak boleh dimarahi, sudah saya panjang lebar. Bisakah sekolah yang bawah? Oh, kemudian yang sekolah minta print out itu ya? Ya, betul. Modul pembelajaran. Ya. Memang nanti kami akan memberikan instruksi yang lebih sederhana sehingga. Oh ya, bentar Pak. Tolong Kang Lita. Jadi nanti sekolah akan mengatur pembelajarannya sehingga nanti kalau perlu di print out modulnya memang akan di print out ya, tapi harap untuk yang bisa melihat di gadget nggak perlu di print out juga karena ini terkait dengan kerepotan memprint dan sebagainya ya. Jadi yang inti adalah orang tua dan anak sekarang memahami tugas-tugas yang dibuat lebih sederhana untuk anak-anak kita ya. Setuju ya Bapak Ibu? Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Memang repot bagi orang tua, oke, itu semua kerepotan kita. 2 anak sama-sama butuh dibimbing, yaitu makanya punya anak jangan banyak-banyak dulu ya Bu, tunggu ya sampai anaknya lebih mandiri sebelum kita siap menghadirkan anak ketiga ya. Sama ini kakak dan adik, adiknya mengganggu kakak atau kakak mengganggu adik itu kehidupan dinamika di dalam keluarga ya. Seru memang, makanya kalau memang sedang membantu kakaknya yang mengikuti pembelajaran, tolong adiknya disingkirkan dulu sementara, dia diberikan kesibukan yang lain, mungkin disuruh main dulu atau bagaimana ya. Nanti pembelajaran dibuat lebih singkat ya Bapak Ibu, jadi tidak sekian jam, karena tadi kita tahu bahwa kemampuan konsentrasi anak ternyata tidak terlalu lama, daripada dia bosan dan malah marah ketika disuruh belajar, kami membuat waktu pembelajaran menjadi lebih singkat ya. Jadi nanti tugasnya di mana dia akan mengerjakan dengan kesanggupan dia sendiri ya. Jadi jangan nanti ibu bapak malah menuntut, anak saya kok cuma sekolah 1 jam, saya kan bayar uang sekolah buat 3 jam. Aduh jangan deh, jangan ngitung-ngitungan uang sekolah ya kalau begini ya Bu Pur ya. Karena memang kita sudah sama-sama berkorban sampai korban kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya Bapak Ibu. Anak bosan sehingga sulit disuruh mengerjakan tugas. Seringkali detik-detik terakhir mau mengerjakan. Ini sama ya. Jadi jalan keluar akan kita tetap coba bersama-sama mengatasinya. Lalu bagaimana guru bisakah memberikan anak-anak tugas membuat agenda? Serta memberikan materi pada murid untuk dibaca, kemudian murid harus membuat ringkasan. Itu nanti semua akan diberikan ya, Bapak Ibu sekalian. Tunggu tanggal mainnya. Tadi model print out sudah diberikan jawabannya. Nah, ada lagi kah pertanyaan lain yang belum kita selesaikan? Silakan Bapak Ibu, atau yang masih mau diajukan boleh. Ya, mari Papa, Mama yang akan mengajukan pertanyaan lagi, bisa langsung, bisa juga melalui chat, menulis chat.
Ini kesempatan sangat bagus, Papa Mama bisa bertemu dengan Bu Julia. Jadi kalau ada hal-hal yang masih dianggap membingungkan atau kurang paham atau perlu cari solusi, ya mungkin Bu Julia saat ini akan membantu kita bersama. Mari silakan Papa Mama memanfaatkan waktu ini. Monggo yang mau bertanya, bisa langsung, bisa chat. Halo, halo. Mari, apakah mau berbicara? Ada pertanyaan nih, Bu. Ya. Selingan apa yang cocok untuk anak saat kondisi pandemi? Nah, selingannya bisa bermain bersama, atau kalau anak sudah senang mulai memasak-masak di dapur, membantu-bantu, itu bisa. Atau mengerjakan pekerjaan kerajinan tangan yang sederhana, ya. Menggambar, bagus sekali itu. Menggambar selalu buat saya itu menakjubkan, ya. Saya nggak bisa gambar, makanya saya selalu mendorong anak-anak untuk bisa menggambar. Karena menggambar itu mengekspresikan. Nah, sebetulnya saya pernah mengusulkan kepada Ibu Pur, kita bisa melakukan ini loh, perlombaan gambar. Lalu dari setiap kelas kita pilih bagaimana anak menuangkan dengan gambar perasaan yang dia alami ketika melakukan pembelajaran seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu setuju, nanti bisa kita rancang ya, bagaimana bukannya kompetisi, tetapi ini setiap anak diberikan kesempatan menggambar, dan semua hasilnya memberikan masukan bagi kami apa rasanya ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, setuju Bapak Ibu? Jadi banyak kok yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada yang larinya ke komputer, intinya jangan lama-lama lah kalau komputer, karena akan merusak mata. Ya, nanti sudah ada pembekalan bagaimana melatih anak-anak kita supaya matanya itu tetap melakukan olahraga. Senam mata, otot-otot mata itu ada, ternyata ada ya, dan itu yang perlu kita berikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk melakukan senam mata ya. Bagaimana cara mengatasi karena lama tidak menulis, kalau saya suruh menulis ngambek. Nah, karena itu Ibu, kalau masih kelas 3 berarti dia kan keterampilannya belum tertanam kuat untuk menulis. Makanya tetap harus ada pekerjaan menulis buat anak. Tetapi kalau tugasnya sekaligus 2 halaman, tentu anak juga udah malas duluan ya. Karena itu tugasnya akan diberikan bertahap, supaya nanti anak mengerjakan selesai, tuntas, lalu tumbuh perasaan bangga karena selesai. Ya. Jadi intinya betul sekali, melalui acara ini kita semua belajar bagaimana guru lebih responsif. Nah, ini adalah cara yang kami lakukan. Karena itu tetap koordinasi, komunikasi antara orang tua dengan guru tetap harus dipelihara ya. Jangan sampai kita merasa berjuang sendirian, guru juga merasa, aduh capek deh, udah saya jungkir balik, anaknya kayak gitu, orang tuanya nggak membantu. Nah, kita tidak boleh mengeluarkan keluhan-keluhan yang menurunkan imunitas tubuh ya. Jadi kita sama-sama menjaga supaya semuanya melewati masa-masa sulit ini dengan tetap sukacita dan dengan kesehatan yang secara mental juga dipertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan ya. Oke, kemudian di sini ada komentar, bisakah pembelajaran sekolah melalui aplikasi Zoom? Tidak hanya Google Classroom, nanti bisa diatur Bu, sudah dirancang pembelajarannya ya. Sabar ya Bu, tanggal mainnya. Bagaimana mengatasi anak yang kalau disuruh belajar harus pakai drama, ini kayak tadi juga ya. Nah, itu bisa kalau kita menghargai anak ada saat-saat jenuh, ada saat-saat bosan, jadi yang penting kita tetap cool gitu istilahnya. Kita tetap tidak naik darah tinggi kita tidak naik gara-gara menghadapi anak ini, tetapi ketika kita tenang, maka anak akan terbawa tenang. Ya. Ketika anak sudah jenuh, perlu istirahat, selingan, ayo kita mungkin main bersama. Dan main bersama bukan main komputer bersama ya, tapi main itu loh, apa sih kalau di situ ada congklak gitu, ada nggak ya? Kalau dulu kan
main main bekel, main congklak itu kan gerak-gerik yang nggak perlu layang-layang Bu, nggak perlu gadget, tetapi nah itu yang aktual bermain ya, itu sangat menolong buat anak-anak kita. Permainan dengan catur ya, walaupun kita juga nggak bisa, tapi kan prinsip-prinsip dasarnya catur bisa lah ya, kita bisa ajarkan kepada anak ya. Oke, jadi ada lagi pertanyaan lain? Sudah mendekati akhir, ini nggak enak juga kalau terlalu lama menyita waktu Bapak Ibu. Oh ya begini, sebelum saya lupa. Jadi mengapa pertemuan kita 90 menit? Karena memang mempertimbangkan tadi tayangan share saya pertama bahwa anak juga bosan kalau kelamaan. Nah, saya juga mempertimbangkan kalau kelamaan nanti Bapak dan Ibu tetap kelihatannya ada, tapi sebetulnya udah lari dari gadget ya. Dan itu yang tidak boleh. Jadi kita betul-betul harus menyelesaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, sehingga pertemuan kita ini betul-betul pertemuan yang membawa manfaat dan bukan menimbulkan kejenuhan. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum sempat ikut hari ini, tolong Bapak dan Ibu menyampaikan juga kepada mereka, ayo ikutan, ini kesempatan bagus loh, kita saling belajar satu sama lain, dan kita saling mendapatkan masukan supaya menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Lalu ini ada usul, apakah guru bisa kunjungan ke rumah? Nanti kalau yang perlu, bisa tolong mengatur waktu dengan wali. Katanya ada beberapa yang sudah, tapi belum ada perubahan dari anak-anak. Mungkin kita juga perlu mengatur supaya kunjungannya menjadi lebih efektif ya. Sekedar usul bagaimana anak-anak tidak bosan belajar. Anak kita diberikan kayak penilaian, kasih bintang, oke. Kasih bintang, padahal harusnya kelas 4 udah nggak perlu dapat bintang, karena udah bisa memberikan bintang diri sendiri, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada anak yang masih suka mendapatkan bintang-bintang ya. Oke, jadi ini semua masukan-masukan yang berharga ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita meningkatkan pembelajaran dari apa yang sudah diperlihatkan sejauh ini oleh anak-anak kita, dan itu sangat mencakup bagaimana kita berkoordinasi. Ada 3 pihak, ada anak, tetapi ada juga orang tua yang mendampingi anak, dan terutama untuk guru yang bertanggung jawab karena memberikan pembelajaran. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya silakan Ibu Pur, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Bu. Ini masih ada satu yang terlewat, Bu. Tadi. Halo, Bu Yulia. Yang mana? Yang mana ya? Anak saya tidak mau ikut daring, meskipun ibunya sudah. Udah, kan saya udah jawab. Kan perlu bintang. Yang perlu bintang nanti ya memang bisa diinikan karena butuh penilaian langsung dari guru ya. Artinya dapat masukan bahwa itu positif apa yang dia kerjakan, kan intinya begitu ya. Oke. Bisa diatur, Bu. Ya. Siap. Ya, silahkan Ibu Pur. Atau siapa yang menutup? Bu Pur. Ya, terima kasih untuk semuanya, Papa, Mama yang sudah meluangkan waktu untuk menyatukan hati. Apa yang kita bahas pada pagi hari sampai siang ini, kami akan lihat kembali, itu sudah menjadi catatan kami akan olah, dan kita akan bersama-sama untuk mendampingi anak supaya daring yang mungkin sampai perencanaan bulan Desember Januari masuk, kalau itu situasi sudah mengizinkan gitu ya. Mari kita sama-sama untuk menjaga, dan kita juga sama-sama saling memberikan masukan. Kalau ada kesulitan ke wali kelas, kami juga akan memberikan apa yang kami sudah lakukan itu, biarlah menjadi berkat untuk semuanya, dan kedepannya kita akan sama untuk memberikan yang lebih baik untuk anak-anak kita semuanya. Itu,
Dan kita akhiri penutupan ini. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini akan ditutup oleh Bu Christine. Monggo Bu Christine. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk mengakhiri parenting kita di siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan untuk setiap kami, bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami sebagai guru maupun kami sebagai orang tua. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mendidik anak-anak-Mu ini dengan baik, karena Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Dan kami bersyukur untuk Ibu Julia yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Tuhan kiranya memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya. Berkati juga untuk para orang tua yang bekerja, apapun yang mereka usahakan, yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang kendali hidupnya, Tuhan yang memegang kendali masa depannya. Kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan memberkati langkah-langkah kecil mereka untuk mereka mau belajar di masa yang sulit ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan menjagai dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Mama Papa. Selamat beraktivitas. Perlu foto dulu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak. Fotonya belum ya? Bukti kehadiran. Ya, oke Bu. Foto dulu. Ayo, silakan dibuka. Videonya dibuka. Ya, videonya silakan dibuka. Kita foto dulu. Yang ini di slide pertama. Siapa yang foto ini? Dari screenshot dari sini, Bu. Oh iya, silahkan. Bisa ya? Ya, bisa. Sebentar. 1, 2, 3. Yang kedua. Filenya buat nyimpen. Berapa halaman ini ya? 3, 4 halaman ya? 3, Oh, 3. Bu. Oke. Ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum. Bentar. 2 menit lagi. Baru slide pertama. Baru masuk slide pertama. Nah, ini baru mau slide kedua. Bentar, Bu. Bu. Bentar. Oke, sebentar, slide ketiga. Mari yang slide ketiga siap-siap. Action. Bentar, urung dibuka. Saya udah action dari tadi ini. Slide ketiga. Ya, oke. Ada yang belum dibuka videonya. Masih ada beberapa yang belum dibuka sih videonya. Karena nggak ada webcam katanya, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa oke. kalau nggak ada ya. Ya, oke. Ya. Oke, terima Sudah kasih. ya. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga, Bu. Ya. Terima kasih.